Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Skandal naturalisasi ilegal di Malaysia memasuki babak baru setelah FIFA mengungkap bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengakui adanya perubahan data pada akte kelahiran 7 pemain naturalisasi. Informasi lainnya pemirsa, Timnas Singapura mencetak sejarah dengan memastikan tiket ke Piala Asia 2027 melalui jalur kualifikasi untuk pertama kalinya dalam 41 tahun. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. FIFA mengungkap bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengakui adanya perubahan data pada akta kelahiran 7 pemain naturalisasi. Temuan ini tertuang dalam keputusan Komite Banding FIFA yang dirilis setelah FAM mengajukan banding atas sanksi pemalsuan dokumen pemain. Komite Banding FIFA tidak hanya menolak banding tersebut, tetapi juga mempublikasikan isi putusan yang justru menguatkan sanksi terhadap FAM dan para pemain terkait. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa perubahan data dilakukan secara sengaja oleh pihak internal FAM yang bekerja di bawah tekanan sembari menunggu konfirmasi resmi dari pemerintah Malaysia. FAM berdalih bahwa Komite Eksekutif dan Sekretaris Jenderal Datuk Nur Azman Rahman tidak mengetahui adanya manipulasi tersebut. Mereka juga menyatakan 7 pemain naturalisasi tidak mengetahui bahwa data mereka telah diubah. Pengakuan Nur Azman mengenai perubahan data ini turut dicantumkan dalam putusan tertulis FIFA. Meski telah mengakui adanya manipulasi dokumen, FAM tetap mengajukan banding dengan alasan bahwa perubahan data tidak secara otomatis membuat asosiasi harus bertanggung jawab. FAM juga menegaskan bahwa tindakan itu bukan bagian dari upaya sistematis untuk menipu prosedur naturalisasi pemain. Sanksi terhadap FAM dan 7 pemain ini pertama kali diumumkan pada akhir September 2025. Setelah FIFA menemukan penggunaan dokumen palsu dalam proses pemberian izin bermain pada laga Malaysia melawan Vietnam pada 10 Juni lalu.
Timnas Singapura mencatatkan sejarah besar setelah memastikan tiket ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Pencapaian ini terasa istimewa karena The Lions lolos bukan sebagai tuan rumah ataupun undangan, melainkan benar-benar melalui jalur kualifikasi. Penantian panjang selama 41 tahun akhirnya terbayar. Singapura mengunci kelolosan usai menang dramatis 2-1 atas Hong Kong pada matchday kelima grup C kualifikasi putaran ketiga. Tambahan 3 poin membuat mereka mengoleksi 11 poin dari 5 laga, jumlah yang tidak mungkin lagi disusul tim lain meski satu pertandingan masih tersisa. Keberhasilan ini sekaligus mengakhiri periode panjang pasang surut sepak bola Singapura. Terakhir kali The Lions tampil di Piala Asia adalah pada 1984, itu pun karena berstatus tuan rumah. Kini, generasi baru membawa Singapura kembali ke panggung Asia melalui proses kompetisi yang sesungguhnya. Kemenangan atas Hong Kong menegaskan bahwa kebangkitan Singapura bukan sekedar momen sesaat. Sepanjang babak kualifikasi, mereka tampil lebih disiplin, matang dan stabil dalam permainan. Hal inilah yang membuat mereka mampu bersaing dengan Hong Kong, Bangladesh, dan India di grup C. Dengan satu pertandingan tersisa melawan Bangladesh pada Maret 2026, Singapura kini bisa mengalihkan fokus untuk mempersiapkan skuad terbaik menuju Piala Asia 2027. Sepanjang 5 pertandingan grup C, Singapura menunjukkan kestabilan performa dengan raihan 11 poin. Keunggulan head-to-head membuat posisi mereka tidak mungkin tergeser dari dua besar. Dengan waktu persiapan yang cukup panjang sebelum tampil di Arab Saudi, Singapura kini punya kesempatan membangun tim lebih solid. Keberhasilan ini juga menandai transformasi The Lions sebagai tim yang mulai menemukan identitas baru di level Asia. Proses penentuan pelatih baru Timnas Indonesia masih terus berjalan lebih dari 1 bulan. Sejak memecat Patrick Kluivert pada 16 Oktober lalu, PSSI belum juga mengumumkan sosok pengganti sehingga spekulasi publik kian berkembang.
Kluivert diberhentikan setelah gagal membawa skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Dua kekalahan beruntun pada putaran keempat kontra Arab Saudi dan Irak menjadi pemicu utama keputusan itu. Situasi ini membuat para pendukung timnas Indonesia harus kembali bersabar. Terlebih, PSSI memilih menggelar pertandingan uji coba untuk timnas U22 pada FIFA Matchday November, sehingga pemain seperti Jesus tidak tampil. Harapan baru muncul setelah Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memberikan penjelasan usai menghadiri Kongres Biasa PSSI Asprop Jawa Timur 2025 di Surabaya. Ia memastikan bahwa federasi saat ini sedang menjalani proses seleksi pelatih dan pengumumannya tidak akan lama lagi. Menurut Yunus, pelatih anyar berpotensi diperkenalkan paling cepat pada pekan depan. Meski begitu, ia belum dapat membocorkan siapa saja kandidat yang sedang dipertimbangkan dalam seleksi tersebut. Ia menegaskan bahwa sejumlah aspek harus dikaji secara mendalam sebelum keputusan final dibuat. Salah satu faktor penting yang membuat proses ini memakan waktu adalah kebutuhan membangun komunikasi intensif dengan calon pelatih. Yunus menilai hal tersebut memerlukan kecermatan agar tidak salah langkah, mengingat posisi pelatih kepala menjadi kunci arah baru timnas Indonesia. Ia menambahkan, nantinya pengumuman resmi mengenai pelatih baru akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun, Yunus tidak bisa menjamin keputusan tersebut benar-benar keluar dalam waktu yang sudah diperkirakan. Meski belum memberikan tanggal pasti, Yunus memastikan PSSI sedang bekerja keras dan bergerak cepat untuk menyelesaikan proses ini demi mempercepat persiapan timnas Indonesia menuju agenda internasional berikutnya. Louis Buffon, putra legenda sepak bola Gianluigi Buffon, semakin menarik perhatian publik setelah tampil luar biasa di level internasional. Lahir pada 28 Desember 2007 di Turin, ia memiliki kewarganegaraan ganda Italia Ceko karena sang ibu, Alena Seredova, berasal dari Republik Ceko. Berbeda dengan ayahnya yang menjadi salah satu kiper terbaik sepanjang masa, Louis memilih jalur sebagai winger atau penyerang. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Juventus sebelum bergabung dengan Pisa SC, tempat ia menjalani debut profesional di Liga Italia. Keputusan mengejutkan datang ketika Louis memilih untuk membela tim nasional U19 Republik Ceko.
Ia menyebut keputusan itu merupakan hasil pertimbangan dengan keluarga dan demi perkembangan karirnya, meski lahir dan besar di Italia. Keputusan langsung dibayar dengan prestasi. Dalam laga kualifikasi Piala Eropa U19 melawan Azerbaijan, Luis mencetak hat-trick dan memberikan 1 assist dalam kemenangan 6-1 untuk Ceko. Media juga melaporkan bahwa ia bahkan mencetak 2 hat-trick dalam 1 minggu selama membela tim U19, memperlihatkan potensinya sebagai penyerang muda yang sangat produktif. Performa gemilang ini membuatnya diperhatikan oleh banyak klub dan pengamat sepak bola. Julukan kloningan Haaland pun sempat muncul akibat gaya bermainnya yang agresif dan insting mencetak gol yang tajam. Luis sendiri masih memiliki peluang membela Italia di masa depan karena belum tampil di level senior dalam pertandingan resmi. Namun untuk sementara, ia fokus bersama Republik Ceko. Debutnya di Serie A bersama Pisa pada 5 Oktober 2025 semakin menegaskan bahwa Luis bukan sekedar anak kiper legendaris, melainkan talenta besar dengan jalannya sendiri. Dengan performa mencolok di level klub dan tim nasional muda, Luis Buffon kini menjadi salah satu pemain muda Eropa yang paling menarik untuk diikuti perkembangan karirnya. Situasi jelang pemilihan presiden FC Barcelona mulai memanas. Salah satu kandidat kuat, Victor Font, menyatakan siap memulangkan Lionel Messi apabila terpilih pada pemilihan yang akan digelar pada 2026. Font sebelumnya pernah maju dalam pemilihan presiden Barcelona, tetapi kalah dari Joan Laporta. Memasuki masa kampanye kali ini, ia langsung melakukan manuver dengan memaparkan visi dan rencananya untuk klub guna menarik dukungan para pemilik suara. Hingga kini, masa depan Lionel Messi pasca membela Inter Miami masih belum jelas. Namun kemungkinan kembali ke Barcelona disebut masih terbuka. Dalam sesi wawancara, Font juga memaparkan perubahan yang ingin ia bawa ke klub.
Dirinya menilai arah kebijakan Barcelona saat ini terlalu banyak improvisasi. Meski begitu, ia mengapresiasi kembalinya tim bermain di Camp Nou setelah 2,5 tahun bermarkas sementara di Stadion Montjuïc selama proses renovasi. Font turut menyinggung berkurangnya rasa memiliki terhadap para figur loyal klub seperti Xavi Hernandez dan Lionel Messi. Yang menurutnya tersingkir karena memiliki pandangan berbeda dengan manajemen saat ini. Tahun depan, Font dan Laporta akan kembali bersaing seperti pada pemilihan 2021. Dalam masa jabatannya, Laporta telah menyaksikan Barcelona meraih sejumlah trofi, termasuk 2 gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Dengan rekam jejak tersebut, pertanyaan besar pun muncul, mampukah Victor Font menggeser Laporta dari kursi kepemimpinan Barcelona? Mauro Zylstra menyampaikan secara belak-belakan berbagai kekurangan yang menurutnya masih melekat pada permainan timnas U22 Indonesia. Ia menilai komunikasi antar pemain kurang solid, sehingga koordinasi di lapangan terlihat berantakan, terutama saat menghadapi Mali. Banyak pemain tidak disiplin menjaga posisi, yang membuat ruang kosong tercipta dan mudah dimanfaatkan lawan. Zylstra menegaskan bahwa tim perlu segera memperbaiki komunikasi serta ketidakdisiplinan taktik agar alur permainan tidak mudah dipatahkan. Meski demikian, ia menilai uji coba melawan tim kuat seperti Mali merupakan pelajaran berharga menuju SEA Games 2025. Zylstra juga menyebut bahwa dirinya membutuhkan lebih banyak menit bermain di timnas karena di klubnya FC Volendam dia jarang diturunkan. Ia bahkan sudah berdiskusi dengan klub agar diizinkan membela Indonesia di ajang tersebut. Di sisi lain, Zylstra tetap memandang bahwa skuad U22 memiliki potensi besar. Ia menilai rekan setimnya seperti Jens Raven sangat tajam, namun dirinya siap bekerja keras untuk membuktikan kualitasnya.
Kekalahan dari Mali dianggapnya sebagai titik baik penting jika tim mampu memperbaiki komunikasi dan organisasi permainan. Meski kritiknya cukup keras, Mauro tetap optimis bahwa SEA Games akan menjadi kesempatan bagi Garuda Muda untuk menunjukkan perkembangan dan kekuatan yang sebenarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya setiap pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.